Hai Sobat Medika. Di depan saya ada berbagai jenis dan tipe tensimeter Omron. Banyak banget nih yang tanya perbedaan setiap tensimeter Omron dan mana sih yang paling bagus. Kita akan bahas perbedaan untuk membantu menentukan mana yang paling cocok untuk kalian. Tensimeter ini sangat penting karena membantu memantau kesehatan dari segi tekanan darah dan detak jantung tubuh. Kenapa sih harus cek tekanan darah? Karena penyakit-penyakit serius sering mulai dari tekanan darah tinggi atau tidak terkontrol. Dengan memeriksa tekanan darah secara teratur, kita dapat mendeteksi masalah kesehatan yang berbahaya lebih dini dan dapat menghindari komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, hingga gagal ginjal. Sebagai contoh, penyakit stroke itu seringkali berawal dari tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Kok bisa sih? Gini nih, tekanan darah yang terlalu tinggi merusak dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di otak. Kalau sampai tersumbat atau pecah, ini yang menyebabkan stroke dan kelumpuhan. Selain itu, hipertensi bisa jadi indikator kolesterol tinggi, karena penumpukan flek kolesterol pada dinding arteri dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dalam kasus terburuk. Bahkan dapat menyumbat pembuluh darah di jantung yang menyebabkan serangan jantung. Jadi, memeriksa tekanan darah adalah salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Tensimeter Omron ini bisa jadi solusi untuk kalian. Oke, kita bahas dari bentuk. Sebelah sini ada tensimeter kecil, ini tipe Huris, dicek di pembuluh darah pergelangan tangan. Lalu sebelah sini ada tipe lebih besar, ini diceknya di pembuluh darah lengan atas. Jadi dari kedua bentuk ini yang membedakan adalah lokasi pengecekannya ya. Ini tensimeter bagian lengan yang memiliki hasil lebih akurat dibandingkan tensimeter lainnya. Karena pengukurannya di bagian lengan, di mana pembuluh darah di bagian lengan ini lebih besar dan hasilnya lebih stabil. Dan kalau kita lihat nih di puskesmas ataupun rumah sakit, dokter-dokter itu pada mengecek tekanan darah di bagian lengan karena direkomendasikannya emang di bagian lengan atas ya. Nah, banyak juga nih dokter-dokter yang merekomendasikan tensimeter lengan ini untuk pengecekan tekanan darah karena hasilnya tadi lebih akurat. Dan selain lebih akurat, tensimeter lengan ini tuh bisa digunakan dari semua usia, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Tetapi tensimeter lengan ini memiliki kekurangannya, yaitu ukurannya yang besar, jadi tidak portable untuk dibawa kemana-mana. Apalagi penggunaan mansetnya itu masih menggunakan selang. Penggunaan selang di mana kita membutuhkan waktu cukup lama untuk pemakaian manset yang benar. Beda nih sama tensi Huris. Tensi Huris ini nggak ada selang, dan pemakaiannya juga udah sangat simple dan praktis banget. Ini tensimeter pergelangan tangan. Keunggulannya, ukurannya lebih kecil, lebih praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Kalau kalian mau pergi, bisa dibawa. Nah, tensimeter ini tuh lebih mudah penggunaannya, karena tanpa kabel, tanpa selang, jadi gampang banget penggunaannya. Tapi, ada kekurangannya. Tensimeter pegangan tangan ini, karena dia digunakannya di pegangan tangan, di mana pembuluh darahnya lebih kecil, jadi hasilnya lebih sensitif. Jadi kalau kita harus mengatur posisi gerakan kita. Dan untuk posisi pemakaiannya juga harus sesuai dengan buku petunjuk penggunaan. Kalau kalian ingin tensimeter yang sepraktis di pegangan tangan, tapi dipakai di bagian lengan atas, Omron juga ada ya. Ini tensimeter Omron 7600T. Ini udah tanpa selang, tanpa kabel, mudah dibawa kemana-mana yang pastinya akurat dan portable. Kita bahas dari tipe lengan dulu. Yang pertama, ini ada tipe paling basic, yaitu 7140. Ini tipe paling basic dari Omron. Nah, ini itu harganya terjangkau untuk kalian yang pertama kali atau ingin menggunakan tensimeter yang simple aja gitu, nggak perlu banyak indikatornya, kalian bisa menggunakan tipe 7140. Selanjutnya, tipe 7142. Ini sama seperti 7140, tapi dia ini memiliki indikator irregular heartbeat atau indikator detak jantung tidak beraturan, yaitu indikator yang bisa mengetahui detak jantung kita itu normal atau tidaknya. Selanjutnya, ini ada tipe 7143. Nah, ini 7143
Untuk indikatornya sama seperti 714.2T, tapi ini ada yang membedakannya, di mana membedakannya itu dari memorinya. Untuk tipe 7143T, dia itu memorinya lebih besar, di 30 memori. Sedangkan yang 7142 itu hanya 14 memori. Dan udah lengkap sama tas atau pouchnya. Nih, cocok banget untuk kalian yang ingin membawa tensimeter kemana-mana, gak mau ribet, ini udah bisa dipakai banget, karena dia udah lengkap dengan tasnya. Selanjutnya nih, kita loncat ke tensi 7156T. Tipe ini itu si mansetnya udah 360 derajat, lebih besar juga mansetnya di 22-42 cm. Sedangkan tipe 3 tadi itu mansetnya ukurannya di 22-32 cm. Untuk mansetnya, dia memiliki sensor di 360 derajat dibandingkan manset biasanya yang sensornya di 180 derajat. Selanjutnya, ini tipe 7156TA. Di belakangnya itu ada huruf A, dia itu sudah include dengan adaptor. Nah, jadi cocok banget untuk kalian yang membutuhkan include dengan adaptor. Jadi nggak perlu pasang baterai, nggak perlu bolak-balik juga mengganti baterai, cukup menggunakan adaptor aja. Untuk fitur-fiturnya udah lengkap sama seperti 7156T. Oke, kita next ke tipe 7361. Hampir mirip dengan tipe 7156T. Ya, tapi ada yang membedakannya, yaitu dia udah bisa dual user. Dual user ini dia itu bisa digunakan oleh 2 orang sekaligus dalam satu alat. Misalnya, kalian beli buat orang tua kalian, cuma satu nih, tapi digunakannya untuk bapak dan ibu kalian tuh bisa banget, karena bisa dual user. Terus, yang membedakan dari tipe tensi lainnya, itu dia udah bisa ada indikator AFib, yaitu irregular heartbeat, atau atrial fibrillation. Ini indikator untuk mendeteksi stroke sejak dini. Jadi selain bisa cek tekanan darah tinggi, bisa juga ngecek indikator stroke-nya. Selanjutnya, ini dari tipe Omron 7600T. Nah, ini tipe yang praktis, tanpa selang, udah portable banget. Kalau kalian ingin pakai tensimeter yang kayak tipe Huris yang kayak gini, tapi ingin di bagian lengan, ini cocok banget ya. Karena dia udah tanpa selang, tanpa kabel juga, lebih portable, lebih minimalis, dan untuk mansetnya di 360 derajat. Oke, kita udah bahas tipe tensi lengan. Untuk tipe tensi lengan, semuanya udah bisa connect Omron, di mana kita bisa melihat data hasil pengecekan yang bisa kita kasih ke dokter atau saudara kita. Kita juga bisa nih nge-analisis, ngelihat perkembangan pengecekan tekanan darah kita di handphone aja. Untuk tipe yang tidak aku sebutkan, yaitu 8712, JP600, terutama 8712, itu udah discontinue ya, karena itu tipe lama dan tipe jadul. Nah, untuk 8712 ini tidak ada fitur indikator, tidak ada memori, tidak ada fitur Bluetooth, dan dia itu tipe basic pada Omron. Untuk sekarang, rekomendasi sekali itu, meskipun dia basic, ada di tipe 7140T. Nah, untuk JP600, dia itu tidak ada fitur Bluetooth, dan di mansetnya juga masih di manset yang biasa di 22-32 cm. Tapi untuk harganya sama nih, sama kayak 7156. Karena si JP600 ini dia itu buatan dari Jepang langsung, sama seperti tipe 7600 ini, dia buatan dari Jepang. Nah, untuk yang lainnya, dia itu buatan dari Made in Vietnam atau produkan dari Vietnamnya. Emangnya apa sih bedanya produkan Jepang dan produkan Vietnam? Nah, biasanya untuk produkan Jepang, dia itu udah ada QC-nya langsung dari orang-orang Jepang. Kalau kalian pilih, kalian mau pilih yang mana nih? Kalau aku sih produkan Jepang, yang lebih terpercaya akurasinya. Selanjutnya, kita bahas tipe-tipe pegangan tangan. Yang pertama, 6161. Tipe ini memiliki 30 memori, lalu dilengkapi dengan 2 indikator atau 2 fitur, yaitu fitur detak jantung tidak beraturan dan fitur pemasangan manset sudah baik atau salah. Selanjutnya, tipe 6181. Nah, untuk tipe ini dia itu lebih lengkap fitur-fiturnya.
dan memorinya juga lebih banyak di 60 memori dengan fitur ada hipertensi indikator. Jadi dia tuh bisa ngecek indikator di pagi hari. Dimana yang kita tahu indikator itu sering muncul di pagi hari ya, makanya kita harus mengecek tekanan darah kita di pagi hari. Selain itu juga ada ini body movement, yaitu bisa mendeteksi gerakan tubuh saat pengecekan. Ini 6232. Tipe Omron ini fiturnya udah paling lengkap untuk tipe Huris karena sudah dilengkapi dengan Bluetooth atau bisa connect Omron Connect, sudah memiliki 2 user atau 2 pengguna, dan memiliki indikator hipertensi di pagi hari. Ini kalau detak jantung tidak beraturan dan memorinya udah besar di 100 memori. Terus sudah ada posisi indikatornya juga nih. Jadi kalau kalian ingin beli tensimeter Huris atau pegangan tangan yang fiturnya udah lengkap banget, ini nih 6232T. Untuk perbedaan fitur lebih spesifiknya aku simpan di tabel ya. Cara pakai tensimeter. Yang pertama dari tipe paling basic dulu. Ini kalau kita lihat dari mansetnya dulu, mansetnya berukuran 22 sampai 32 cm. Dengan keakurasiannya ini masih yang biasa, yaitu di 180 derajat. Nah, pasang selangnya di bagian sini. Kita buka mansetnya. Nah, di sini ada bagian petunjuk bawah, yang berarti selangnya harus di bagian bawah ya. Ini kita lebarin, terus masukin ke bagian lengan. Ini selangnya harus posisi di bagian bawah, seperti ini, harus lurus juga. Kalau udah press sesuai dengan lengan kita. Kalau dirasa udah cukup, kita coba nih tes menggunakan satu jari dengan batas dari sikut ke mansetnya 2 cm atau 1 cm ya. Nih kalau udah, kita bisa langsung nyalakan aja. Ini tangannya kita simpan di atas meja. Terus keadaan dengan relax. Selangnya lurus, kita nyalakan, jangan bergerak dan jangan bicara ya. Oke, beres, kita buka dulu mansetnya, kita lihat hasilnya. Oh, ini hasilnya 105/65. Ini hasilnya normal ya. Kalau kita lihat, terus ada detak jantungnya di sini di 77. Lalu untuk mansetnya ada indikator OK, berarti pemasangan mansetnya udah benar. Selanjutnya tipe 7156. Ini tipe dengan manset yang sudah IntelliSense dan keakuratannya 360 derajat. Nah, untuk mansetnya seperti ini ya, sudah ada tulangnya. Kalau kita lihat, ini ada tulangnya. Terus ukuran mansetnya ini udah lebih besar dibandingkan tipe yang tadi di 22 sampai 42 cm. Ini kita masukkan selangnya ke bagian sini. Oke, udah. Karena si tipe ini tuh sudah memiliki keakuratan 360 derajat, jadi mau pakainya gimana pun masih tetap akurat ya. Ini caranya gampang banget, tinggal kita gini. Kalau udah kepasang kayak gini, langsung aja kita nyalakan alatnya. Ini hasilnya di 79/58 dengan detak jantung 78. Terus ada indikator pemasangan mansetnya udah oke atau udah benar. Oke. Selanjutnya tipe 7361. Tipe ini yang bisa mendeteksi AFib, yaitu gejala stroke, dan bisa mengecek 3 kali pengecekan sekaligus untuk mengambil rata-rata untuk hasil yang lebih akurat. Untuk mansetnya ini sama ya, mansetnya menggunakan manset 360 derajat atau manset IntelliSense dengan ukuran 22 sampai 42 cm di bagian kanan alat. Oke.
Terus kita pasang mansetnya. Nah, jika sudah, kita langsung aja. Nah, di sini ada hasilnya, yaitu 85/61 dengan detak jantung aku 81. Terus ada indikator oke untuk mansetnya, penggunaan mansetnya udah baik. Next, kita cara pakai yang tipe 7600. Tipe ini tipe bagian lengan atas, tapi udah praktis dan portable banget ya. Nah, ini menggunakan mangset. Dan sudah ada tulangnya. Kita coba buka. Ini untuk mansetnya ukuran 22 sampai 42 cm. Oke, kita langsung pakai aja ya. Ini tuh fancy di pergelangan, tanpa kabel dan tanpa selang. Gini aja pakainya, simple banget kan, gak ribet-ribet, nggak pada selang-selang. Kalau udah, kita langsung start aja, tekan. Nah, ini hasilnya langsung keluar. Dan ini ya ada 102/64. Sistoliknya 102, diastoliknya 64, terus push aku di 79. Di sini ya langsung muncul hasilnya. Jadi kalau kita mau lihat lagi hasilnya, nggak perlu kita lihat dulu balik-balik kayak gitu. Jadi gampang langsung ada di layar kayak gini. Terakhir, ini tipe 6232. Ini tipe pergelangan tangan. Cara pakainya mudah banget. Bagian ininya di sini ya. Kita cek dulu nih, jangan terlalu rapet. Harus ada longgar satu jari. Masuk. Kalau udah, tekan aja start. Nah, ini hasilnya udah keluar di 101/66. Terus ada plusnya juga, plusnya di 74, lalu ada manset, ini ada heart, detak jantungnya oke, berwarna biru ya kalau kalian lihat sini, dan benar-benar nggak bising sama sekali saat pengukuran si tensinya. Oke, kita udah bahas tipe-tipe tensimeter. Nah, aku rekomendasi ini untuk kalian, kalau kalian mau beli tensimeter yang basic tapi harganya terjangkau, ada di tipe 7142T. Tapi kalau kalian ingin beli yang tipe basic, tapi bisa dibawa kemana-mana, udah ada pouchnya, beli tipe 143T. Nah, untuk kalian yang suka berpergian, tapi pengen bawa tensimeter dengan ukuran yang lebih kecil, nggak mau ribet-ribet dibawa ke tasnya, bisa pilih tipe Huris di tipe 6232 ini. Ukurannya yang kecil dan udah dapet pouchnya kayak kacamata, tempat kacamata kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian ingin punya tensimeter yang punya indikator yang bisa ngecek stroke, riwayat jantung, kalian bisa pilih tipe 7361T. Cocok nih untuk orang tua kalian atau lansia. Terus kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pilih tipe 7600T yang simple, nggak ada selang dan nggak ada kabel. Sekian video kita kali ini. Jika ada pertanyaan mengenai jenis tensimeter Omron, bisa langsung komen di bawah. Dan jika kalian minat, bisa langsung cek aja e-commerce kami, ada di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Untuk di TikTok, kita selalu ngadain live streaming setiap pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang pastinya ada voucher gratis ongkir dan diskon gede-gedean. Salam sehat, Inti Medika.